Kira-kira apa sih hal-hal yang harus dimasukkan dalam desain kemasan atau label kemasan? Kira-kira apa saja? Oke, jangan lupa tonton terus video ini sampai selesai. Halo, kembali lagi di channel Hans RCT. Di video kali ini saya akan sedikit sharing hal-hal yang harus dimasukkan ke dalam desain kemasan atau label kemasan. Ini saya akan sedikit sharing sepengetahuan saya. Nanti kalau ada yang salah atau ada kekurangan, nanti teman-teman bisa komen di kolom komentar. Oke, jadi kali ini saya akan membahas itu. Dan sebelum masuk ke materi inti, kalian harus tahu dulu fungsi dari label kemasan atau informasi yang ada di desain kemasan itu fungsinya untuk apa. Oke, yang pertama untuk identifikasi, terus yang kedua untuk sebagai informasi, terus sebagai juga media promosi atau promosi, terus yang terakhir adalah pemenuhan perundang-undangan, karena pangan yang beredar itu harus berlabel. Nah, jadi kira-kira itulah fungsinya dari label kemasan atau desain kemasan, yang informasi yang ada di desain kemasan, kira-kira seperti itu. Oke, terus kita langsung masuk ke intinya. Hal-hal yang harus dimasukkan ke dalam desain kemasan itu apa saja? Oke, yang pertama adalah nama produk. Nama produk itu harus spesifik ya. Satu label itu tidak bisa untuk beberapa macam produk. Jadi misalnya kalian mau daftar PRT atau mungkin syarat MUI, pengajuan MUI atau izin halal, itu nggak bisa satu label untuk beberapa produk. Jadi harus spesifik satu label ya, satu produk. Mungkin kalau ada variannya nanti beda lagi, kira-kira seperti itu ya. Jadi nama produk harus wajib ditampilkan. Terus yang kedua adalah komposisi itu juga harus ditampilkan. Jadi kalian tidak boleh menyembunyikan informasi yang ini ya, misalnya pengawet itu tidak boleh disembunyikan, harus terbuka, harus ditampilkan di dalam komposisi. Terus urutan komposisi itu dari bahan terbanyak sampai bahan terdikit. Jadi kira-kira seperti itu urutannya. Urutan dari bahan terbanyak, misalnya kalian buat kue ini, urutan terbanyak kan dari tepung. Nah, tepung, terus terdikitnya misalnya telur, terus yang selanjutnya misalnya gula dan lain sebagainya. Jadi dari bahan terbanyak ke terkecil. Begitulah urutannya kira-kira ya. Terus yang selanjutnya adalah berat bersih atau isi bersih. Kalau berat bersih itu biasanya untuk benda padat, tapi kalau untuk isi bersih itu untuk benda cair, kira-kira seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah nama dan alamat produk, alamat produsen maksudnya. Nama dan alamat produsen itu harus ditampilkan. Jadi misalnya kalian nama produksinya adalah RCT, terus tempat produksinya di Gampeng, Amper Ketawang, Gampeng, Sleman, Yogyakarta. Jadi harus ditampilkan seperti itu. Tidak harus menampilkan sampai RT RW-nya ya. Jadi cukup dusun, kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, kira-kira seperti itu. Jadi tidak harus menampilkan sampai detail-detail banget. Terus sebagai kalian misalnya kalian sebagai bukan produksi nih, sebagai pengemas. Jadi nanti perbedaannya sama yang produksi itu, kalau produksi diproduksi oleh, tapi kalau kalian mengemas yaitu dikemas oleh. Nah, perbedaannya itu ya, karena banyak teman-teman yang usaha misalnya tidak punya produk tapi beli produk di orang lain, terus kalian kemas, itu namanya dikemas, kira-kira seperti itu ya, dikemas oleh. Nah, itu wajib ditampilkan. Terus yang selanjutnya adalah mencantumkan tanggal kadaluarsa atau expired. Itu karena fatal banget ya kalau tidak ditampilkan, karena bisa membahayakan atau bisa meracuni masyarakat yang makan produk teman-teman. Jadi itu wajib ditampilkan. Terus untuk mengetahui seberapa lama expirednya atau tanggal kadaluarsa itu harus mencoba. Jadi kalian harus mencoba makanan itu, misalnya disimpan dalam 1 minggu itu masih layak dimakan atau enggak, dan kira-kira masih aman atau enggak, itu harus diuji coba. Jadi begitulah cara mengetahuinya, kira-kira seperti itu ya. Kalau ada teman-teman ada tambahan nanti bisa komen di kolom komentar. Terus yang selanjutnya adalah mencantumkan tanggal produksi. Jadi tanggal produksi itu dihitung dari peradunan. Jadi misalnya kalian jualan kue nih, 1 hari kan
pada hari itu buat adonan kue pagi nih, terus kebetulan udah matang, udah jadi kue dijual, terus kebetulan habis mau nambah, terus kalian kan buat adonan lagi yang kedua, itu udah beda kode produksi. Nah, menurutku seperti itu ya. Kalau teman-teman ada yang lebih tahu, nanti bisa komen di kolom komentar juga. Kira-kira seperti itu. Jadi per adonan kode produksi itu kira-kira seperti itu. Terus yang selanjutnya yang wajib dimasukkan ya seperti kalian misalnya sudah mengantongi izin PIRT atau MUI atau halal misalnya ya. Kalau kalian sudah mengantongi izin itu, ya itu wajib dimasukkan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi menandakan produk kalian sudah apa ya, misalnya dicek sama dinas kesehatan. Kira-kira seperti itu. Hal-hal yang dimasukkan ke dalam desain kemasan ya itu tadi ya, kira-kira ya. Oke, mungkin kira-kira itu saja sih sharing saya kali ini. Kalau teman-teman ada tambahan nanti bisa komen di kolom komentar saja. Oke, segini dulu sharing saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa subscribe, like, share video ini agar teman-teman kalian juga tahu hal-hal yang dimasukkan ke dalam, hal-hal yang wajib dimasukkan ke dalam desain kemasan atau label kemasan apa saja. Oke, kira-kira seperti itu. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.